Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan latihan-latihan soal dalam rangka pemantapan persiapan ujian sekolah mata pelajaran matematika. Untuk soal nomor 1. Sebuah mobil dengan kecepatan 60 km per jam memerlukan waktu 3 jam 30 menit. Jika kecepatan mobilnya 90 km per jam, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama? Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan konsep perbandingan. Caranya, di sini kan ada kecepatan dan waktu. Ketika kecepatannya 60 km per jam, waktunya adalah 3 jam 30 menit. Tapi ketika kecepatannya 90 km per jam, nah berapa waktu yang diperlukan? Di sini kan kecepatannya nambah. Nah, ketika kecepatannya bertambah, maka diperkirakan waktunya pasti berkurang. Ketika di sini bertambah, di sini berkurang, maka konsep yang dipakai adalah perbandingan berbalik nilai. Untuk menyelesaikan soal dengan konsep perbandingan berbalik nilai, tinggal gini aja. Nah, jadi X ini itu sama dengan 60 dibagi 90 dikali 3 jam 30 menit. Atau kita juga bisa merubahnya ke dalam satu satuan aja. Di sini kan ada dua satuan, jam sama menit. Misalkan kita ke satuan menit kan 3 jam 30 menit. 1 jam itu kan 60 menit. Berarti kalau 3 jam 180. Ya ini kita rubah dulu. Jadi 180 ditambah 30 menghasilkan 210 menit. Sehingga X-nya 60 dibagi 90 dikali 210. Di sini bisa disederhanakan, tinggal dibagi 3, berarti jadi 2/3 dikali 210. Dan hasilnya adalah 140 menit. Kita rubah lagi supaya ada jamnya. 1 jam itu 60 menit, 2 jam itu 120, berarti 140 itu 120 ditambah 20. Ini kan 2 jam, berarti jawabannya 2 jam 20 menit. Atau kita juga bisa merubahnya dalam bentuk desimal. Caranya tinggal gini aja, 140 dibagi 60. Ini kan 140 menit. 1 jam itu 60 menit kan ya. 140 dibagi 60 kan dapat 2. Berarti 120. Di sini 20, 3 180 20, maka hasilnya sekitar 2,33 jam. Soal nomor 2. Tentukan nilai X yang memenuhi akar dari 3 pangkat 4 dikurangi 2X sama dengan 27. Untuk soal nomor 2 ini, konsep yang dipakai adalah mengenai persamaan eksponen. Triknya, kita rubah sehingga kedua ruas ini bilangan pokoknya sama. Di sini kan bilangan pokoknya 3, maka kita akan merubah yang 27 ini supaya bilangan pokoknya 3. Akar, untuk menghilangkan akar, maka di ruas ini jadi kuadrat. Karena di sini kan akar 2, maka di sini jadi pangkat 2. 3 pangkat 4 dikurangi 2X sama dengan 27 pangkat 2. Nah sekarang 27 ini dirubah ke dalam bentuk eksponen sehingga menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. 3 pangkat 4 dikurangi 2X sama dengan ada pangkat dipangkatkan, berarti dikali 3 pangkat 6. Nah di sini kan bilangan pokoknya sudah sama, tinggal menyamakan yang pangkatnya. 4 dikurangi 2X sama dengan 6, maka 4 dikurangi 6 sama dengan 2X. Atau bisa juga 2X sama dengan 4 dikurangi 6.
2x sama dengan 4 dikurangi 6 adalah min 2, sehingga nilai x nya adalah min 2 dibagi 2 yaitu min 1. Ini nilai x nya. Soal nomor 3. Diketahui 5 log 3 nilainya adalah A, 3 log 4 nilainya adalah B. Yang ditanyakan berapa nilai dari 4 log 15. Nah, untuk menyelesaikan semua logaritma seperti ini, kita lihat dari yang diketahuinya. Di sini kan 5 log 3, ini 3 log 4. Di sini kan ada angka yang sama, itu yang 3. Ya. Nah, ketika ada angka yang sama yang 3, kita rubah sehingga posisinya sama. Di sini kan 5 log 3, 3-nya di bawah, dengan 3 log 4 sini 3-nya di atas. Sekarang kita rubah yang ini. 5 log 3 sama dengan A, maka nilai dari 3 log 5 adalah 1 per A. Kita rubahnya dengan sifat-sifat dari logaritma. Sekarang kita lihat dari soalnya, 4 log 15. 4 log 15 kita bisa merubahnya menjadi log 15 dibagi log 4. Nah, di sini tinggal memilih angka yang sama. Karena dari yang diketahui angka yang samanya itu 3, maka kita pilih di sini itu angka 3. 3 log 15. 3 log 15 itu kan 3 log 3 dikali 5. 3 log 4, 3 log 4 sudah diketahui yaitu B. 3 log 3 dikali 5 berarti 3 log 3 ditambah 3 log 5 dibagi B. 3 log 3 itu nilainya 1. 3 log 5 nilainya adalah 1 per A. Nilainya adalah 1 per A dibagi B. Kita operasikan dulu yang pembilangnya ini. 1 ditambah 1 per A. Sini kan A ya. A dikali 1 A ditambah 1 berarti jadi A ditambah 1 dibagi A per B, sehingga jawabannya adalah A ditambah 1 dibagi A dikali, di sini kan B per 1 maka jadi 1 per B. A ditambah 1 dibagi A B. Ini jawabannya. Soal nomor 4. Tentukan lingkaran dari pernyataan jika guru datang maka semua siswa senang. Nah, untuk soal nomor 4 ini kita akan mencari lingkaran dari implikasi. Lingkaran dari implikasi berarti P implikasi Q. Nah, lingkaran dari implikasi itu adalah P dan negasi Q. Ini lingkaran dari implikasi. Maka untuk soal ini kita gunakan bentuk yang ini. P-nya adalah yang guru datang, sehingga lingkarannya guru datang, konjungsi, dan negasi Q. Di sini ada kuantor, yaitu kuantor universal. Diketahuinya dari penggunaan kata semua. Maka ketika dinegasikan, kuantor universal akan menjadi kuantor eksistensial. Kita gunakan kata ada. Ada siswa senang, dinegasikan. Ada berarti ada siswa yang tidak senang. Soal nomor 5. Diketahui segitiga ABC dengan panjang A-nya adalah 4 cm, besar sudut A-nya 120 derajat, dan besar sudut B-nya adalah 30 derajat. Yang ditanyakannya adalah berapa panjang C. Dari soal ini, ketika diilustrasikan, di sini ada segitiga ABC. Besar sudut A-nya adalah 120 derajat, besar sudut B-nya adalah 30 derajat, dan panjang A adalah 4 cm. Nah, yang ditanyakannya adalah yang panjang C. Panjang C berarti yang ini, garis AB, ini panjang C-nya. Dari gambar, kita bisa mengetahui besar dari sudut C. Besar dari sudut C adalah 180 derajat dikurangi jumlah dari sudut A dan sudut B. 120 derajat ditambah 30 derajat. Karena jumlah sudut pada suatu segitiga adalah 180 derajat, sehingga diperoleh
Besar dari sudut C-nya adalah 180 derajat dikurangi 150 derajat, yaitu 30 derajat. Ini besar dari sudut C. Dari gambar diketahui bahwa ada sisi dan sudut yang saling berhadapan. Panjang A dengan besar sudut A dan panjang C yang berhadapan dengan besar sudut C-nya. Karena ada sisi dan sudut yang saling berhadapan, maka kita akan menggunakan aturan sin. Aturan sinnya berarti A dibagi sin sudut A itu sama dengan C dibagi sin sudut C. Panjang A-nya adalah 4 cm dan besar sudut A-nya itu adalah kan 120 derajat. Panjang C-nya yang akan dicari dan sin C-nya, besar sudut C-nya adalah 30 derajat. 4 dibagi sin 120 derajat. 120 derajat ini ada di kuadran 2. Nilai sin di kuadran 2 adalah positif. Maka nilai sin 120 derajat ini sama dengan nilai dari sin tinggal 180 dikurangi 120, yaitu 60 derajat. Nilai dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sama dengan C dibagi sin 30 derajat adalah setengah. Di sini kan habis. Sehingga nilai dari C-nya adalah 4 dibagi akar 3. Yaitu tinggal dirasionalkan. 4 dibagi yang di dalam akarnya angkanya 3 dikali akar 3. Jadi ini adalah panjang dari sisi C. Soal nomor 6. Tentukan nilai dari integral setengah sin 2x dikurangi 1 dx. Untuk menyelesaikan soal integral ini, kita bisa mengeluarkan dulu yang setengah ini sehingga menjadi setengah integral sin 2x min 1 dx. Nah sekarang tinggal integralkan dulu yang sinnya, berarti setengah integral dari sin adalah min cos. Kemudian tulis lagi ininya, jadi min cos 2x dikurangi 1. Nah selanjutnya yang ini, yang 2x min 1 tinggal diturunkan. 2x dikurangi 1 diturunkan kan jadi 2. Nilainya itu 2 kalau diturunkan. Nah karena ini diintegralkan maka jadi 1/2 dan dikalikan di depan di sini. Sehingga menjadi setengah dikali setengah dikali min cos 2x min 1 plus C. Karena ini integralnya integral tak tentu. Sehingga hasilnya adalah min 1/4 cos 2x dikurangi 1 plus C. Jadi ini hasilnya. Soal nomor 7. Tentukan persamaan parabola dengan titik puncaknya 0,0 dan fokusnya adalah min 2,0. Untuk menyelesaikan soal menentukan persamaan parabola, kita lihat di sini titik puncaknya 0,0. Ketika titik puncaknya 0,0 maka kemungkinan jawabannya adalah y kuadrat sama dengan 4px atau x kuadrat sama dengan 4py ketika puncaknya di 0,0. Selanjutnya kita lihat fokusnya. Fokusnya adalah min 2,0, artinya ada di sumbu x. Min 2,0 kan di sini. Kan ada di sumbu x. Ketika ada di sumbu x, maka persamaan yang dipakai adalah yang ini. 4px. Jadi y kuadrat sama dengan 4px. Nah, nilai ini, nilai min 2 ini merupakan nilai p-nya. Sehingga jawabannya y kuadrat sama dengan 4 dikali p-nya, yaitu min 2x. Dan jawabannya adalah y kuadrat sama dengan min 8x. Persamaan ini bisa kita rubah misalkan menjadi y kuadrat plus 8x sama dengan 0. Bentuk ini dan bentuk ini sama aja. Oke, itulah pembahasan mengenai soal-soal untuk pemantapan pelaksanaan ujian sekolah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.